Baik teman-teman, kita udah masuk ke AT bisnis. Pertama-tama kita akan mereview saham AALI ya. Pertama-tama kita siapkan pulpen dan kertas untuk mencatat saham-saham yang dapat masuk ke dalam watchlist kita. Jadi kita bisa rangkum bersama-sama ya. Oke, bagi teman-teman yang mau siapkan pulpen dan kertas, boleh pause video ini. Sekarang saya langsung masuk ke pembahasan pertama, AALI. Kita langsung aja bahas dari beberapa aspek. Dari key statistik terlebih dahulu deh, yang udah update sampai kuartal pertama tahun 2022. AALI ini perusahaan sawit dari Astra International, dimana ya operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Dan untuk PER-nya 9,75. Skip ya, karena target saya 5 kali ke bawah. AALI out, lalu kita nggak usah hapus dulu ya, biar nggak hang aplikasinya. Untuk ABA, wow dia rugi sih, out. Selanjutnya ABMM, ini ada masuk sih di watchlist bulan Juni, kayaknya juga masuk lagi. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, nice. PER-nya 3,36. ABMM target pertama kita, dengan liquidity juga bagus, quick ratio 149% ya. Baik, selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, di mana pemegang sahamnya masyarakat 20%. Ini bagus. Lalu PT Tiara Marga Trakindo. Kita lihat di berita apakah ada berita negatif. Lowongan kerja kebanyakan soal kerja sih. ARB 2 hari, saham Pak Lokeng Hong, ABMM mungkin maksudnya. Baik, nggak ada berita negatif sih. Baik, maksudnya berita hukum yang memberatkan. Jadi ABMM lolos daftar pertama kita. Lalu selanjutnya ACES PER-nya 21,51 ya, dimana operating profit lebih besar daripada net profit, which is nice. Tapi sayangnya PER-nya belum menarik, kita skip dulu. Lalu ada CP, operating profitnya lebih besar daripada net profit, nice, tapi PR-nya kurang menarik, skip dulu. Lalu ada ADES. Untuk ADES dia operating profitnya lebih besar, nice, PR-nya 13, belum menarik. Lalu ADI, untuk ADI dia kecil banget sih, operating profit lebih besar, cuman PR-nya kurang menarik. Lalu selanjutnya ADMR. Untuk ADMR dia operating profit lebih besar, bagus, PR-nya 13 kali, kurang menarik. Lalu ADRO dengan operating profit lebih besar, bagus, dengan PR-nya 3,98 kali, ini bagus. Lalu selanjutnya cash ratio 108%, bagus. Lalu untuk pemegang saham lainnya atau masyarakat sebesar 49%, masih aman. Lalu ada strategi investment, kita lihat di berita. Baik, kayaknya nggak ada berita buruk sih. Jarang ada berita buruk ya ADRO ya. Jadi ADRO perusahaan kedua yang lolos, catat dulu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke AGI. Untuk AGI dia operating profit lebih besar, bagus, PR-nya nggak menarik, 37 ya. Selanjutnya Agro operating profit lebih besar, bagus, tapi PR-nya kurang menarik, 84. Selanjutnya Akra, operating profit lebih besar, bagus, tapi PR 12, masih kurang menarik. Selanjutnya Aldo dia operating profit lebih besar, bagus, dengan PR-nya 11, kurang menarik. Selanjutnya Amar, ya ini rugi sih dia, otomatis nggak masuk. Lalu AMFG, operating profit lebih besar, bagus, dengan PR-nya 2,85 kali, bagus, dengan kurang rasio 109%, bagus. Lalu selanjutnya porsi masyarakat 13%, aman. Lalu AGC Inc, ini merupakan perusahaan kaca
cabang daripada Jepang. Ya, kita coba lihat di bagian berita. Kayaknya nggak ada masalah sih. Baik, nggak ada. Jadi perusahaan ketiga yang masuk AMFG. Selanjutnya kita lihat AMRT. Ini kayaknya sih udah mahal sih. Operating profit lebih kecil. Ini kurang menarik. PER-nya juga kurang menarik, 31 kali. Selanjutnya ANCT, perusahaan sawit. Operating profit lebih besar, bagus. PER-nya 4,52 kali, bagus. Dengan quick ratio 150%, bagus. Lalu untuk porsi masyarakat 8%, masih aman. Lalu Austindo Kencana Jaya. Kencana Jaya. Lalu masuk ke berita. Nggak ada berita negatif sih. Belum ada, tapi biasanya perusahaan sawit biasanya ada sih. Kebanyakan soal itu. Soal harga, permainan harga ya. Baik, untuk ANJT lolos. Perusahaan sawit pertama yang masuk. Selanjutnya kita masuk ke Antam. Wow, udah lama nggak dengar Antam ya. Operating profit lebih besar, bagus. Lalu PER-nya 7. Yap, kita skip dulu, masih kurang menarik. Untuk APIK, dia operating profit lebih besar, bagus. Tapi PER masih kurang menarik, 20-an. Selanjutnya ARC. Dengan operating profit lebih besar, bagus. Ini merupakan saingan MDKA. Tapi PER masih kurang menarik, 14. Selanjutnya ARNA. Dia operating profit lebih besar, bagus, dengan PER-nya 10. Masih kurang menarik. Selanjutnya Arto. Arto ini kecil banget sih labanya. Operating profit lebih besar, bagus, tapi PER-nya kurang menarik. Ribuan malahan. Mahal sekali ya. Selanjutnya Asha yang bergerak di bidang kelautan. Oke, ini pendapatannya kecil sekali ya. Jadi pasti skip dulu. Selanjutnya ASI. Ini operating profitnya lebih besar, bagus, tapi PER-nya 9,7. Masih belum menarik. Selanjutnya ASLC. Yap, 0 aja, jadi kita skip. Lalu ASRI. Ini operating profit lebih besar, bagus ya, tapi PER-nya masih kurang menarik, 6-an. Lalu untuk ASA. Operating profit lebih besar, bagus, tapi PER kurang menarik, 20 dia. Lalu ATAP. Untuk ATAP kecil ya pendapatannya, kita skip. Lalu masuk auto. Untuk auto operating profit lebih kecil, jadi kurang menarik sih. PER-nya juga cuma 6, jadi skip. Selanjutnya Avia. Untuk Avia, dia operating profit lebih besar, bagus ya, tapi PER kurang menarik, 32. Selanjutnya BABP, huruf B sekarang. Oh, pendapatannya kecil. Selanjutnya Baca. Earning per share-nya juga cukup kecil. Selanjutnya Baja. Untuk Baja dia rugi tahun ini. Selanjutnya Bank juga masih rugi. Lalu Bapak juga masih rugi. Nah, ini BPCA pasti untung, tapi udah mahal sih dia. Ya, operating profitnya lebih besar, bagus, tapi PER-nya udah 7. Skip dulu. Lalu BBHI, bank daripada Trans Corporation, udah boleh laba sih. Operating profit lebih besar, bagus ya, tapi PER-nya 275, terlalu mahal. BBKP kayaknya masih minus. Yup, masih minus. Lalu BBNI, kita lihat operating profit lebih kecil, kurang menarik. Lalu PER-nya 9 kali, juga kurang menarik. Lalu BBRI, operating profit lebih besar, bagus, tapi PER-nya 12 kali. Udah cukup mahal sih. Selanjutnya BBTN, dimana operating profit lebih besar, bagus, dengan PER-nya 4,97 kali, menarik. Tapi liquidity-nya 98%. Ini selalu di titik ini sih, jadi kurang menarik, kita skip dulu. Selanjutnya PBB masih rugi dia. Lalu Backup, dia kecil pendapatannya. Lalu BDMN,
operating profit lebih besar, bagus, dengan PER 6 kali. Masih kurang menarik. Selanjutnya BEPS. BEPS ini operating profit lebih besar, bagus, tapi PER-nya 100-an. Kurang menarik. Selanjutnya BEL. Ini labanya kecil, kita skip. Lalu BES. BES ini juga cukup kecil, jadi kita skip. Lalu BEFIN. Untuk BEFIN operating profit lebih besar, bagus, PR-nya 11, skip. Lalu BGTG kecil labanya. Lalu BAT, untuk BAT juga cukup kecil. Lalu BHIT juga cukup kecil. Lalu BUY ya operating profit lebih besar, bagus, tapi sayangnya PR-nya 15 kali, skip. Lalu BIMA masih rugi. Lalu BINA kecil labanya. Lalu BP juga masih kecil. Lalu selanjutnya BIRD. Untuk BIRD dia atau kita langsung pakai gini deh, minimal earning per share-nya itu harus sekitar 20% daripada harga saham ya. Jadi kita untuk misalnya harga sahamnya 1680, kita kalikan 20%, itu berarti sekitar 300-an. Nah, itu cara kita mencari saham yang PR-nya 5 kali ke bawah. Biar lebih cepat aja sih, 300-an. Dan ini earning per share-nya 75. Jadi kita skip dulu. Selanjutnya BCBL. Ini kalau kita kali 26, masih belum ya. Dan terbukti PR-nya masih 6. Kita skip ke BJTM 140, masih belum. Selanjutnya BMHS, dia juga 110, masih belum menarik. Lalu selanjutnya BMRI seharusnya 100-an. Bentar, 700, 1000-an. Oh, nggak lolos. BMRI nggak lolos. BMTR ini lolos nih, 360. Operating profit lebih besar, bagus ya, PR-nya 3,71 kali dengan kurang rasio 146%. Untuk pemegang saham masyarakat 47%, masih aman. Lalu MNC Investama, kita masuk ke berita, kita baca dulu. Baik, pendapatan nggak ada berita buruk sih, kita baca ya, jadi aman. Selanjutnya BMTR ya, yang merupakan huruf B pertama yang masuk ke dalam watchlist premium. Selanjutnya BNBA, oke, 300 nggak masuk dia. Selanjutnya BNGA harusnya 200 tapi dia nggak lolos. Lalu Boga 200-an tapi nggak lolos dia. Selanjutnya Breeze ini harusnya 200-an tapi nggak lolos dia. Selanjutnya BRMS juga nggak lolos. BRPT juga nggak lolos. BSDE nggak lolos juga. Lalu BSMR nggak lolos. BSSR saudara Mbap ya, yang cukup menarik, 600-an juga masih belum lolos sih dia. Labanya turun ya dia. Tapi dibandingkan daripada tahun lalu sih, kuartal pertama tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi sih dia. Tapi PR-nya masih kurang menarik. Selanjutnya BTPS. Untuk BTPS masih belum menarik. Lalu masih belum. Lalu buka. Wow, ini besar sih. Ini karena investasinya di salah satu perusahaan bank ya. Baik, kita coba lihat. Menarik. Dimana net profitnya paling besar sih. Ini kurang menarik sih.
cuman PL-nya 0,5 kali, bagus sih ya, dengan cash ratio 1185%. Lalu untuk pemegang saham di bawah 5%, 53% ya. Ini sih susah sih saya hitungnya, karena pemegang saham di bawah 5% itu kan ada campuran tuh, ada masyarakat dan lain-lain. Tapi karena nggak ditampilkan porsi masyarakat, saya simpulkan deh pemegang saham di bawah 5% itu masyarakat. Jadi kalau saya salah ya teman-teman ya, teman-teman boleh koreksi. Tapi untuk sementara buka ini saya skip dulu, karena saya anggap yang 53% itu masyarakat. Selanjutnya bull. Yap, dia belum update laporan keuangannya ya. Baiklah, jadi kita juga kurang menarik dia. Skip dulu. Lalu Bumi dia oke. Kita coba lihat operating profit lebih kecil, kurang menarik. PER 3,11 bagus, cuman current ratio cuma 29%. Jadi kita skip. Selanjutnya Bian, dia seharusnya puluhan ribu, nggak lolos ya. Untuk CA masih belum lolos ya. Lalu Care masih belum. 350 masih belum. Lalu Sen juga masih rugi dia. Chevin masih belum. Lalu Cleo masih belum dia. Lalu CMNT masih belum. CMRY ini belum juga. Lalu Cepin ini masih belum juga. Lalu Cepro belum. Turun ya laba Cepro ya. Lalu Cetra masih belum juga. Lalu Dewa rugi dia. Lalu Tegi rugi. Digi masih rugi juga. Lalu Deal, perusahaan properti, juga masih rugi. Demas, ini pas PR-nya 5 kali. Operating profit lebih besar, bagus. PR-nya 4,95 kali dengan cash ratio 128%. Porsi masyarakat 17%. Lalu sumber arus mulia. Masuk ke berita. Baik. Borong saham. Baik, bagus ya, Demas masuk. Selanjutnya kita lihat DMMX. Belum menarik. Lalu Doit. Untuk Doit masih rugi dia, perusahaan batubara malahan. Untuk DRNA masih belum ya. Lalu DSFI belum. DSNG dia belum. Selanjutnya Elsa masih belum. Selanjutnya MMTK, ini MMTK 160 320 masih belum. Selanjutnya Enak masih belum menarik. ENRG masih belum. Lalu Enzo masih belum juga. RAA masih belum. Ini juga masih belum juga. Juga masih belum.
Esta masih rugi dia. Lalu Excel juga masih belum menarik. Lalu film juga masih belum. FPNI belum menarik. Lalu Friend belum menarik. Benar. GGRM masih belum. Lalu GJTL juga masih belum. Lalu Good masih belum juga. Lalu Goto masih rugi. GPSO masih belum. GZCO belum. Lalu HIS belum. Hill belum ya. Lalu Hexa dia masih belum juga. Hits belum. HMSP belum. Homi belum. Lalu Hope juga belum. Harta, nah ini sedikit menarik. Operating profit lebih besar, bagus. PR-nya 4,82 kali, bagus. Quick ratio 142%. Lalu dengan porsi masyarakat 22%, aman. Lalu Terang Anugrah Abadi. Terang Anugrah Abadi. Masuk ke berita, kita coba baca. Korupsi impor baja. Bukan, ini emas ya. Perusahaan yang kita bahas itu tentang emas. Oke, baik, aman ya. Jadi harta kita masuk kan ke dalam watchlist. Selanjutnya Hurum. Oke, ini masih belum. Selanjutnya IATA dia wow, tinggi juga labanya. Operating profit besar ya, bagus. PR-nya 3,66 kali. Cuman sayang, kurang rasio 38%. Jadi kita skip. Selanjutnya ICBP masih belum. Selanjutnya IMAS. Untuk IMAS masih belum. IMJS ini juga masih belum. IMPC masih belum. Inco dia masih belum menarik. Lalu INDF juga masih belum. INDR ini lolos nih. Operating profit lebih besar, bagus. PR-nya 3,61 kali dengan kurasio 133%, bagus. Porsi masyarakat 7,5% ya, masih aman. Indolama Holdings BV. Masuk ke berita. Oke, kayaknya sih aman ya. Oke, aman. Masuk. Selanjutnya kita lihat Indi. Ini sih perusahaannya saya ada invest ya. PR-nya menarik untuk Indi. Bentar ya. Untuk Indi operating profitnya lebih besar, bagus. PR juga bagus, 2,82 kali dengan quick ratio 141%. Tapi hari ini hampir ARB. Porsi masyarakat 33%. Lalu Indika Inti Investindo. Indika Indi Investindo. Masuk ke berita. Netvi.
coba baca berita yang ini ya. PT Indika Energi Tbk bantah terkait dengan Dian Mulyadi, Tante Richard Mulyadi. Ya, membantah terkait dengan Dian Mulyadi, tante dari Richard Mulyadi yang ditangkap polisi karena penggunaan kokain di sebuah restoran di kawasan SCBD. Oh, baik, ini karena kokain ya. Baik. Richard Mulyadi itu siapa ya? Richard disebut-sebut sebagai cucu dari salah satu konglomerat Indonesia. Ya, tentang kasus kokain lah ya. Ini sih ya termasuk kasus yang berat. Cuman nggak sampai melibatkan perusahaan sih. Ini lebih ke masalah pribadi. Kalau yang kayak kasus korupsi, pajak itu lebih memberatkan perusahaan sih. Jadi Indi ini masih oke lah. Kita masukkan ke dalam list. Lalu INKP bagus. Operating profit lebih besar, bagus. PR 4,11 kali dengan quick ratio 196%. Porsi masyarakat 46%. Lalu Puri Nusa Eka Persada. Nusa Eka Persada. Kita masuk ke berita atas Gersang. Baik, aman ya. Jadi NKP masuk. Selanjutnya INTP nggak masuk. IPCC juga nggak masuk. Lalu IP ini nggak masuk. Lalu IPTV nggak masuk. IRA juga belum masuk. Lalu iSet belum. Lalu SSP dia bagus, operating profit lebih besar, lalu dengan PR-nya 4,36 kali, kurang rasio 162%, aman. Lalu selanjutnya porsi masyarakat 35% ini aman ya. Lalu Cakra Bakti Para Putra ini tambang ya, dia bukan perusahaan tambang sih. Oke, aman ya. ISSP masuk. Selanjutnya kita lihat ITMG. Wow, ini porsi saya cukup besar di sini ya. Operating profit lebih besar, bagus. Dengan PR-nya 2,83, bagus. Cash ratio 144%, bagus. Ini masih kuartal pertama ya laporan keuangannya ya. Masih belum kuartal kedua. Saya sangat menantikan kuartal keduanya sih. Porsi masyarakat 34% untuk Banpu Minerals. Kita masuk ke berita. Baik.
ini berita lama ya, protes sungai tercemar racun, warga Santan Kaltim surati investor perusahaan ITMG. Ya, masih surat menyurat sih, jadi belum masuk ke tahap hukum ya, karena mereka masih lewat cara yang masih kekeluargaan, jadi dikasih tahu ke para investor supaya diperbaiki kesalahannya yang dapat merusak lingkungan itu loh. Jadi ITMG kita masih masukkan ke dalam watchlist pada bulan Juli ini. Selanjutnya Jas masih rugi, lalu Jaya masih belum menarik. Selanjutnya Java masih kurang menarik. JSMR masih belum. JTPE belum. KF belum menarik. Lalu KBLM masih belum. Kino masih belum. Kejen ini belum menarik ya. Ini ada request oleh teman-teman, tapi nanti saya bikin di video terpisah. Lalu KKGI 49 masih belum ya. Lalu selanjutnya KLBF ini 100-an masih belum menarik. Lalu COPX, oh wow, besar juga dengan operating profit lebih besar, bagus. Lalu PR-nya 4,2 kali, bagus. Kurang rasio 100% pas banget. Lalu porsi publik 10% masih aman. Lalu Kobe Sinto Investama. Kita masuk ke berita harga batu bara. Baik, COPX masuk. Wow, pendapatannya meningkat drastis teman-teman. Wow, mantap. Selanjutnya Kapik masih belum keras. Coba kita lihat, menarik sih. Operating profit lebih besar, PR-nya 4,51 kali, cuman kurang rasio cuman 69%. Skip dulu. Lalu selanjutnya Kuas masih belum. Lalu Land masih ya. Lalu Lead masih rugi. Link masih belum. LPCK masih belum. RPKL oke, masih rugi. Selanjutnya LPPF masih belum menarik. Lalu LSIP masih belum. Main juga masih belum. Lalu MAPI masih belum. Lalu Mari masih belum menarik. Lalu Mark masih belum ya. Lalu Masbi masih belum. MBSS masih belum. Lalu MCAS masih belum juga. Lalu MCOL oke. Oh, menarik nih, udah update sampai kuartal pertama ya. Oke, operating profit lebih besar, bagus. PR-nya 4,59 kali, bagus. Cash ratio 273%, bagus. Dengan porsi masyarakat 10% dan Edika Agung Mandiri. Masuk ke berita. Baik. Oke, aman ya. Selanjutnya MCOL masuk ke dalam list kita. Ada cukup banyak sekarang ya. Lalu MDKA belum menarik. Lalu MDLN masih belum. Lalu Metsi oke, ini menarik. Operating profit lebih besar, bagus. PR 3,09 bagus. Kurang rasio 101%, bagus. Porsi masyarakat 26%, aman. Lalu Medco Daya Abadi,
Daya Abadi Lestari. Masuk ke berita, kita coba baca. Nah, ini soal dicecar bursa ya. Ditanyakan secara bertubi-tubi soal grup Salim yang mau akuisisi. Tapi katanya sih itu nggak seagresif itu katanya. Baik. Oke, nggak ada berita buruk sih. Aman-aman aja. Messi masuk. Selanjutnya kita lihat ke Engro. Ini masih belum. Lalu selanjutnya Mika. Untuk Mika masih belum. Lalu Mulia. Oke. Kita coba cek. Operating profit lebih besar, bagus. PER 3,5, bagus. Quick ratio 124%, bagus. Porsi masyarakat 32%, aman. Lalu Eka Gunatama Mandiri. Masuk ke berita, kita coba baca. Aman. Mulia masuk. Selanjutnya kita lihat MLPL. Masih rugi. MMLP belum menarik. MNCN belum. Lalu MPMX ini masih belum. Lalu MPO dia masih belum. MPPA masih rugi dia. Lalu MRA belum menarik. Lalu MTDL ini masih belum. Lalu MTEL masih belum. MTMH belum. MYO produsen Kopiko masih belum menarik. Lalu Nasi masih belum. NATO masih rugi. Lalu Nelly masih belum menarik. Lalu Netvi masih rugi. Lalu NFCX masih belum menarik. Lalu Nikel masih belum menarik. Lalu NISP masih belum. MPGF, BMD ini lumayan menarik. Operating profit lebih kecil sih. Baiklah, PL-nya 4,5 kali dengan cash ratio 338%. Tapi karena PL-nya cuma 4,5 dan net profitnya lebih gede, itu biasanya saya cukup kurang suka ya. Jadi biasanya di 4,5 kali ini saya tambahkan angka 1, jadi akhirnya dia mendapat poin 5,5. Jadi OBMD ini saya skip dulu ya, karena memang saya lebih suka yang perusahaan operating profitnya lebih besar. Untuk PAM dia ada update kuartal pertama tahun 2022 dan lumayan menarik. Kita coba lihat, net profitnya lebih gede sih, dengan PER-nya 1,37 kali. Wow, menarik. Dengan tapi sayang kurang rasionya kecil banget, skip dulu. PUBG masih rugi. PANL juga masih rugi. Pebit kurang menarik ya. Lalu selanjutnya Pegas masih kurang menarik. Ini oke, kita coba lihat PMMP ya. Wow, kenaikannya bagus. Operating profit lebih besar, bagus, dengan PER-nya 4,43 kali, bagus. Kurang rasio 122%, bagus, dengan porsi masyarakatnya sebesar 15%, bagus. Lalu 3 Makin Jaya masuk ke berita, kita coba baca. Ini harusnya berita tentang udang ya. Baik, PMMP sih harusnya aman sih. Itu tadi kebanyakan banyak berita bukan ada sangkut paut tentang 3 Makin Jaya ya, tapi beda-beda. Pergerakan PMMP gimana ya?
Oke, masih stagnan, jadi bisa jadi kesempatan. Selanjutnya PNBM, ini masih belum. PNBS masih belum. Menin, oke, kita coba cek. Ya, profit lebih besar ya, jadi kurang menarik. PL-nya 3,4 kali, kita anggaplah 4,4. Jadi masih lolos, cash ratio 156%. Cuman ya, dari pemegang saham lain-lain atau masyarakat 29%, masih aman. Tapi kita coba cek Panin Corp, apakah masih ada berita tentang kasus suap pajak. Masuk ke berita. Nah, nih. Pastikan tahan konsultan pajak. 6 hari yang lalu nih. Ini update terbaru ya untuk berita kasus suap itu ya. Ini tampaknya kurang bagus sih. Jonin Pratama menahan petinggi Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin Veronica Linawati dan konsultan pajak PT John Lin Baratama Agus Susetio terkait kasus dugaan suap pengurusan nilai pajak. Waduh. Ayo. Memegang beberapa jabatan di perusahaan grup Panin. Sejak 2010 hingga sekarang dia tercatat sebagai komisaris PT Panin Corp, komisaris PT Panin Investment 2010 sampai sekarang. Selain itu, komisaris independen PT Klipan Finance Indonesia Tbk 2007 sampai sekarang. Lalu financial controller di PT Wisma Jaya Arte 2002 sampai sekarang. Mengawali karirnya sebagai Head of Bookkeeping PT Bank Panin Tbk pada 95 sampai 97. Baik. Oke. Otomatis Panin Group ini harus dihindari. PNRF juga. Kita langsung masuk ke Power. Ini masih belum menarik. Pepre masih belum. Pras masih belum menarik. PRDA juga masih kurang menarik. PSGO masih kurang. Lalu PSKT masih rugi dia. PSSI masih belum. PTBA 380 kali 2 760. PTBA menarik. Operating profit lebih besar, bagus. PR-nya 4,84, bagus. Quick ratio 250%, bagus. Dengan porsi masyarakat 33%. Lalu Indonesia Asahan Aluminium. Masuk ke berita, kita coba baca berita mobil listrik. Oke. Aman ya. Selanjutnya PTBA. Oke, lalu PTDU. PTDU masih rugi. PTPP masih belum menarik. Petro masih belum. Pon masih belum. Raja ini masih belum. Selanjutnya Lars ini masih belum. Lalu Raisi masih belum. Lalu Rex masih belum. Lalu Rice masih belum menarik. RMKE ini masih belum. Same dia ini masih belum. Lalu SCMA masih belum. Lalu SDMU ini masih belum. Sevan belum menarik, masih rugi dia.
lalu Seger, masih belum. SHID masih rugi ya. Lalu Ship masih belum. Siko masih belum. Sido belum. Lalu Silo ini masih belum. Sim masih belum. SKRN masih belum. Sliss masih belum ya. SMBR dia juga masih belum. Selanjutnya SMDR. Nah, ARB nih dia guys, salah satu jagoan saya nih. Operating profit lebih besar, bagus. PER-nya 0,72 kali, bagus. Cash ratio 108%, bagus. Posisi publik 27%, aman. Lalu Samudra Indonesia Tengku. Selanjutnya kita lihat berita. Oke, kayaknya sih aman-aman aja ya. Oke, aman. SMDR masuk. Selanjutnya kita lihat SMGR. Ini masih belum. SMMT masih belum. SMLA masih belum. SMSM masih belum. Lalu SRTG dia menarik. Operating profit lebih kecil ya, jadi kurang menarik. PR-nya kita hitung 3,48 kali lah, tapi masih oke. Kurang rasio 5 ribuan, bagus. Porsi masyarakat 12% aman. Lalu Pak Edwin Suryajaya. Baik, kita lihat masuk ke berita. Mantap beritanya. Oke, baik. Aman ya. Selanjutnya SRTG. Lalu SSI. Masih rugi dia. Lalu SSMS dia masih belum menarik. STAA masih belum menarik. Lalu Suli masih belum. TAPJ menarik. Operating profit lebih kecil sih. Oke. PR-nya kita hitung 4,6 kali lah, masih oke lah. Quick ratio 125%, porsi masyarakat 14%, lalu persada kapital. Baik, kita masuk ke berita. Oke. Baik, TAPJ masuk. Banyak saham diskon, jadi banyak perusahaan yang masuk list. Untuk TB masih belum menarik. Selanjutnya TBLA ini 79 kali 2. Kita coba lihat. PR-nya 521. Oke, skip. TCPI masih belum menarik. Lalu TEK, dan ini juga masih belum. TINS oke, menarik. Operating profit besar, bagus. PR-nya 4,49 kali, bagus. Kurang rasio 153%, bagus. Porsi masyarakat 27%, aman ya. Lalu Indonesia Asan Aluminium ini aman tadi, jadi TINS masuk ke dalam watchlist premium kita. Karena kenaikan laba yang luar biasa ya. Selanjutnya Tekim. Oke, kita coba lihat PR-nya. PR-nya 4,72, bagus, tapi sayangnya ini pesannya di net profit, jadi kita hitung 572, jadi nggak lolos.
Selanjutnya TLDN, ini masih belum. Telkom masih belum. Temas masih belum. Lalu TNCA masih belum. Lalu Toba masih belum. Tower masih belum. Lalu Toys masih belum. TPIA masih belum. Ini juga masih belum. Train masih belum. TRJA masih belum. Lalu Truk masih rugi dia. Oke, hampir habis teman-teman. UVE masih belum. UNTR oke, masih belum. UNVR masih belum. WG masih belum. Lalu WH dia masih belum. WiFi masih belum. Lalu Win masih belum. Wika belum menarik. Winner ini baru tahun 2020 ya, tapi kok nggak masuk akal ya. PPS nya 908, lebih besar daripada harga sahamnya. Kita coba cek manual. Net profit 4M, market cap 392M, ini nggak masuk akal nih, jadi kita skip dulu Winrare ini. Selanjutnya Wins masih rugi. Ada WIRG nggak menarik. WMPP belum menarik. WMUU ini juga masih belum menarik. Selanjutnya Wood, oke, menarik nih. Operating profit lebih besar, bagus. PER-nya 4,7 kali, bagus. Quick rasio 102%, bagus. Porsi masyarakatnya 27%, aman. Lalu Integra Indorestari. Kita masuk ke berita. Kita coba baca. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya Wood yang masuk ke dalam list. Selanjutnya kita lihat WSKT Yellow. Masih rugi WSKT, kasihan ya. Ini hutangnya memang benar-benar banyak. Yellow skip. Zinc masih belum menarik. Lalu Zone juga masih belum. Oke, jadi gitu aja sih teman-teman. Ada sekitar beberapa perusahaan yang masuk ke dalam list bulan Juli ya. Ada beberapa pemain baru dan ada beberapa yang keluar. Saya coba bacakan ya. Hitung dulu deh ada berapa. BM M1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Ada 23 perusahaan yang masuk ke dalam list pada bulan Juli ini ya. Wow, meningkat. Kalau nggak salah bulan Juni kemarin itu ada, kalau nggak salah 17 perusahaan yang masuk deh, atau 19. Ini malah meningkat karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang diskon karena IHSG lagi jatuh-jatuhnya ya. Jadi saya bacakan lagi dari awal. Untuk list perusahaan yang masuk ke dalam watchlist premium bulan Juli 2022. Yang pertama, ABMM perusahaan batubara, Adro juga batubara, AMFG perusahaan kaca, ANJT perusahaan sawit, BMTL perusahaan media, Demas perusahaan properti, HRTA perusahaan emas, INDL perusahaan tekstil, Indi batubara, INKP kertas, ISSP baja, ITMG batubara lagi, COMEX kendaraan berat, Mcor batubara, Metsi minyak, Mulia kaca juga, antara keramik atau kaca saya lupa, PMMP di bidang udang, PTBA batubara lagi, SMDR logistik, SLTG investor,
Tabji sawit, lalu tens itu tembaga kalau nggak salah. Lalu yang terakhir wood yang bergerak di bidang furniture kayu. Kebanyakan 50% hampir didominasi oleh batu bara ya, sisanya di sektor-sektor lain sih seperti sawit dan konsumer. Lalu ya jadi ada 23 perusahaan untuk hari ini teman-teman. Ya, kita tutup ya. Kita istirahat malam ini dan esok hari Jumat tanggal 1 Juli semoga ada keajaiban di bulan yang baru. Saham-saham dapat pantul kembali ya, karena saya udah lama magang nggak take profit. Rasanya bosan sih. Jadi ya semoga saja. Jadi gitu aja watchlist bulan Juli tahun 2022. Semoga kita selalu cuan, sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.